Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Razan Abrar Adabi dengan NIM 235091169 akan menjelaskan mengenai manajemen piutang. Yang pertama, saya akan menjelaskan mengenai apa sih itu piutang. Piutang itu adalah salah satu jenis transaksi yang sistemnya adalah kebalikan dari hutang. Yang mana hutang adalah kita meminjam uang kepada orang lain, sedangkan piutang adalah orang lain yang meminjam uang kepada kita. Selanjutnya, penjualan secara kredit menjadi langkah perusahaan untuk meningkatkan volume penjualan. Hal ini bisa terjadi karena dengan adanya transaksi kredit, maka akan lebih memudahkan konsumen untuk membeli atau mengonsumsi produk kita terlebih dahulu tanpa perlu membayarkan pembayaran di awal. Jadi, konsumen bisa menikmati dulu si produk kita tanpa perlu memikirkan dulu nih si uangnya yang akan dibayar, karena bisa diatasi dengan transaksi piutang tersebut. Nah, tapi ada pun faktor-faktor yang mempengaruhi besar kecilnya dana yang diinvestasikan ke dalam piutang. Nomor satu adalah besar kecilnya volume penjualan kredit. Hal ini menentukan besar kecilnya dana yang akan diinvestasikan ke dalam piutang. Nomor dua, syarat pembayaran. Dan yang ketiga, plafon kredit. Dan yang keempat, kebiasaan pelanggan dalam membayar. Kebiasaan pelanggan dalam membayar ini meliputi beberapa faktor yang akan dijelaskan di slide berikutnya. Dan yang terakhir adalah kebijakan dalam pengumpulan piutang. Kebijakan ini perlu dilakukan demi mewujudkan keuntungan dalam perusahaan dalam menjalankan transaksi piutang. Selanjutnya, prinsip memberikan kredit dalam teori The 5 C's Principles. Yang pertama adalah karakter. Karakter adalah mengetes atau menentukan seberapa kredibel pelanggan dalam membayar hutang. Dan yang kedua adalah capacity, yaitu adalah mengetes apakah kreditur memiliki pendapatan yang sesuai atau mencukupi untuk menutupi hutang yang akan diambil dalam transaksi piutang dengan perusahaan. Selanjutnya yang ketiga adalah capital atau harta yang dimiliki kreditur, apakah menutupi dari hutang yang akan diambil. Dan yang keempat adalah jaminan yang bisa diambil apabila kreditur tidak mampu nih untuk membayar. Setidaknya ada jaminan yang bisa dijamin supaya bisa menutupi hutang yang sudah diambil. Dan yang terakhir, yang kelima adalah kondisi ekonomi pribadi dari kreditur yang perlu dan harus dinilai supaya bisa dinilai dan bisa menjalankan transaksi piutang. Nah, kita sebagai perusahaan perlu untuk menganalisis ekonomi terhadap piutang. Kenapa? Adapun tujuan dari menganalisis ekonomi terhadap piutang, yang pertama adalah untuk menilai apakah manfaat memiliki piutang lebih besar atau lebih kecil dari biayanya, sehingga perusahaan bisa terhindar dari kerugian. Dan yang kedua, apabila diperkirakan bahwa manfaatnya lebih besar, maka secara ekonomi pemilihan piutang tersebut dapat dibenarkan. Dan sebagai catatan, setiap analisis ekonomi menyangkut perbandingan antara manfaat dan pengorbanan. Sejauh manfaat yang diharapkan lebih besar nih daripada pengorbanan, maka satu keputusan ekonomi dapat dibenarkan selama perbandingan antara manfaat dan pengorbanan lebih besar ke manfaatnya daripada si pengorbanannya, sehingga perusahaan bisa mendapatkan keuntungan. Selanjutnya, adapun cara pengukuran efisiensi piutang. Untuk mengukur efisiensi piutang bisa digunakan dua ukuran, yaitu nomor satu adalah perputaran piutang atau disebut juga receivable turnover, yaitu
Semakin tinggi tingkat perputaran piutang, semakin efisien piutang tersebut atau semakin cepat, piutang itu dibayar, maka akan semakin efisien, perusahaan bisa mendapatkan keuntungan. Nah, adapun rumusnya adalah penjualan kredit dibagi rata-rata piutang, sehingga akan ditentukan tuh tingkat perputaran piutangnya. Dan yang kedua, ada rata-rata terkumpulnya piutang atau average collection period. Jadi rata-rata selama kurang lebih 1 tahun terkumpulnya uang piutang itu, ada berapa kali uang piutang itu terkumpul. Nah, untuk menghitungnya, rumusnya adalah 360 dibagi dengan receivable turnover yang tadi, atau tingkat perputaran piutangnya. Selanjutnya ada analisis ekonomi terhadap piutang. Seperti yang sudah tadi dijelaskan, tujuannya adalah untuk menilai apakah manfaat memiliki piutang lebih besar atau lebih kecil dari biayanya. Apabila manfaatnya lebih besar, maka keputusan ekonomi tersebut dapat dikatakan benar. Nah, selain itu nih, kita juga perlu untuk menganalisis kebijakan piutang. Kebijakan pemberian piutang harus bisa menambah laba perusahaan. Jadi tidak dibenarkan nih apabila perusahaan melakukan transaksi piutang jika dalam perhitungannya tidak bisa menambah laba perusahaan. Hal tersebut dikarenakan di satu sisi volume penjualan diharapkan naik, tetapi dengan penjualan kredit menimbulkan investasi pada piutang, dan dana yang digunakan untuk investasi pada piutang tentu saja mempunyai biaya atau dana. Jadi, perusahaan akan mengalami kerugian jika transaksi piutang tidak bisa memberikan laba kepada perusahaan. Selain itu, uang itu sendiri memiliki nilai waktu. Jadi, seiring dengan berjalannya waktu, nilai uang akan berubah. Jadi, perusahaan bisa mengalami kerugian apabila transaksi piutang tidak bisa memberikan laba kepada perusahaan. Selanjutnya, dalam analisis kebijakan piutang, perlu dicari dan dibandingkan antara manfaat yang diperoleh dengan pengorbanan yang akan ditanggung perusahaan, seperti yang sudah tadi dijelaskan. Maka jika manfaat lebih besar daripada pengorbanannya, maka kebijakan pemberian piutang dapat dibenarkan dan bisa dilaksanakan dengan baik karena bisa memberikan keuntungan kepada perusahaan. Baik, sekian dari saya tentang penjelasan manajemen piutang. Mohon maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.